Rian, di level institusi sekolah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan sekolah untuk dapat menanamkan karakter dan budaya-budaya yang baik kepada peserta didik agar nantinya dapat dipergunakan atau diaplikasikan di dalam masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi di lingkungan sekolah, yang namanya sekolah itu sekecil apapun, di lingkungan sekolah itu adalah pendidikan, sekecil apapun. Dari mulai berpakaian, bicara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sekolah itu tidak hanya kita belajar mata pelajaran, tidak hanya belajar bahasa Inggris, tidak hanya belajar IPA, tidak hanya belajar matematika, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya kita pelajari di sekolah, organisasi, kemudian cara ngomong, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita didik anak-anak dari mulai yang paling dasar, seperti bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin. Kita ada OSIS, jadi ada ketua OSIS dan lain sebagainya, agar nanti besarnya mereka terbiasa memimpin. Nah, kemudian misalnya lagi dalam pendidikan itu agar mereka budayanya bisa tepat waktu, misalnya datang ke sekolah pagi, tidak boleh terlambat. Kemudian mengumpulkan tugas sekolah, tidak boleh terlambat, karena dari membuat tugas itu siswa itu nggak cuma mengejar nilai sebenarnya, tapi bagaimana mereka memanage waktu, membagi waktu, kemudian bagaimana mereka bekerja sama dengan sesama teman, supaya ketika mereka nanti terjun di lingkungan masyarakat, mereka sudah terbiasa dengan yang namanya kerjasama, terbiasa dengan yang namanya tepat waktu, dan lain sebagainya. Baik, Pak Rian, dari pembiasaan-pembiasaan tersebut, apakah ada kendala yang dihadapi atau problematika dari guru atau peserta didik sendiri yang terjadi di sekolah? Kesulitan yang dari kita yang kita hadapi ketika di sekolah, sebenarnya mindset dari anak-anak milenial zaman sekarang, mereka itu lebih suka atau lebih lebih suka hal-hal yang instan. Mereka pengennya hasilnya, tapi prosesnya itu nomor dua nih, prosesnya penting hasilnya. Misalnya membuat tugas itu banyak yang mencontek, yang penting ngumpulin. Atau ketika ujian itu juga mencontek, yang penting kumpulin. Dan banyak siswa itu yang dengan alasan mereka tidak bikin tugas, itu alasan yang sering saya jumpai adalah lupa ya. Kenapa kamu nggak bikin tugas? Lupa. Kemudian alasan lagi, kenapa nggak bawa buku? Lupa. Baik. Jadi makna lupa buat anak sekarang itu menjadi senjata bagi mereka untuk tidak membuat tugas. Dengan berkembangnya media-media yang saat ini sudah luar biasa, jadi banyak anak itu terfokus kepada media. Itu kesulitannya. Banyak anak itu dia terfokus pada handphone. Kesulitan kita untuk memunculkan minat baca ke anak itu memang cukup sulit saat ini. Ya. Seperti kalau anak itu ke perpustakaan itu mereka tujuannya bukan membaca, tapi untuk ngadem yang pertama, yang kedua ngerumpi. Nah, itu guna perpustakaan sekarang, dan mungkin itu banyak terjadi di beberapa perpustakaan. Dan saya sering atau pernah membaca bacaan atau tulisan dari Bapak bahwa saat ini kebanyakan mindset dari para peserta didik mengerjakan hanya untuk memuaskan gurunya saja. Itu bagaimana, Pak? Jadi bagi mereka atau menurut mereka, tugas yang mereka bikin itu tugas buat guru. Itu dari mereka. Maka banyak dari siswa itu yang mengucapkan kalimat ini tugas ini demi ibu itu loh gue kerjain, ini demi bapak sehingga gue kerjain. Padahal tugas itu diberikan bukan buat gurunya, tapi buat siswanya, buat latihan, buat mengulang mata pelajaran. Iya, Pak Rian, kalau kita bicara tentang teknologi tadi, apakah di sekolah sudah menyarankan untuk bersahabat dengan teknologi? Maksudnya tidak hanya untuk media sosial saja, tapi bisa untuk media pembelajaran dan yang lain-lain. Apakah sudah dilakukan di sekolah seperti itu, Pak? Kalau di sekolah kita itu kan ada jurusan TKJ itu teknologi komputer jaringan ya. Jadi di situ kita memanfaatkan teknologi, mereka harus bisa yang namanya install komputer, kemudian bisa web, kemudian bisa jaringan, bisa merakit komputer dan lain sebagainya. Dan kecanggihan teknologi itu kita gunakan sebagai sumber pembelajaran. Misalnya ketika kita kekurangan buku bacaan, kemudian kurang buku paket, dan terkadang ada di silabus tapi buku
kita nggak ada. Nah, jadi itu kita menggunakan Google, kita menggunakan YouTube sebagai bahan untuk pembelajaran.